Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini saya akan menceritakan kembali lanjutan film yang berjudul The Punisher yang dirilis tahun 2017, season 1 episode 8 hingga episode ke-9. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal episode ke-8 ini, Russo sedang mengunjungi ibunya yang sedang sakit sangat lama. Di ruangan tersebut, ia curhat dengan ibunya mengenai sahabat sejatinya yang telah datang, yang membuat ia sangat tidak nyaman karena itu akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Sahabat yang dia maksud adalah Frank Castle. Di tempat berbeda, David memanggil Frank untuk melihat skop mengenai William Rawlins. David katakan bahwa ia adalah direktur operasi rahasia CIA yang juga merupakan aparat yang korup. Rawlins inilah yang mengendalikan semua karena ia adalah keluarga bangsawan yang berkuasa sejak lama. Singkat cerita, David merasa bahwa ia melakukan hal yang salah karena mengakses skop Rawlins. Sebab dengan itu, keberadaan mereka akan terdeteksi. Namun Frank katakan itu tidak akan mungkin. Dan beberapa saat kemudian, kamera yang ada di rumah Sarah, istri dari David, tiba-tiba rusak semua, yang membuat David panik dan meminta Frank segera ke sana. Scene berlanjut. Russo dan Dina baru saja selesai melakukan kegiatan maju mundur naik turun. Saat mereka berbincang-bincang, Dina menanyakan bekas luka yang ada di tubuh Russo, dan Russo pun menjelaskan semua itu terjadi semasa ia di Afghanistan, yang membuat Dina bersedih. Sementara Frank, yang sebelumnya diminta David untuk melihat keadaan rumahnya, ternyata bertemu dengan Sarah dari istri David, yang secara tidak langsung membuat Sarah terkejut. Frank diajak ke dalam rumah untuk minum anggur sambil berbincang-bincang. Sarah ternyata sengaja mematikan listriknya agar menemukan ketenangan. Karena itu, untuk menghukum anaknya yang bernama Zack agar tidak menggunakan internet. Di tempat berbeda, Dina dan Sam pun berbincang-bincang terkait Frank Castle karena Frank menghubungi agen senjata yang diawasi olehnya dan mengajak Sam untuk memantau hal tersebut. Karena kemungkinan mereka akan merencanakan transaksi jual beli amunisi senjata. Saat Frank di rumah Sarah, ia coba menghidupkan kembali sistem yang ada di rumah tersebut, yang secara tidak langsung tujuannya adalah menghidupkan CCTV. Di saat yang bersamaan, David merasa kesal karena Frank lama sekali memberikan kabar. Sampai suatu ketika, CCTV tersebut pun hidup kembali. David mendengarkan pembicaraan mereka, di mana Frank dan Sarah membahas akan pasangan mereka masing-masing. Saat Frank hendak kembali, mereka pun berciuman. Namun saat itu Frank mencoba menolaknya karena ia mengetahui itu akan tidak baik apabila dilihat oleh David. Yang benar saja, saat ia sudah kembali David ternyata sudah mabuk-mabukan. Scene berlanjut. Russo dan William Rawlins bertemu. Rawlins katakan bahwa semua yang mereka bangun akan hancur apabila tidak menyingkirkan Frank. Karena ia adalah saksi terakhir setelah Henderson yang sudah mati dan akan memberikan tugas tersebut kepada Russo untuk mengurusnya. Di tempat berbeda, Dina memberikan himbauan kepada anggotanya perihal skema dan strategi yang berbeda dari yang ia rencanakan dengan Sam agar mengetahui siapa saja yang mencari Frank Castle. Di malam hari, David dan Frank berbincang-bincang, yaitu mengenai kisah mengenal pasangan mereka masing-masing, yang membuat mereka tertawa satu sama lain. David juga memaafkan Frank terkait Sarah yang menciumnya, dengan mengatakan
bahwa ia tidak akan mungkin bisa merebut Sarah, istrinya, karena rudalnya lebih besar daripada kepunyaan Frank, yang membuat Frank pun tertawa. Sampai suatu ketika, David yang sedang dalam keadaan mabuk menyebutkan nama Dina Madani dan mengatakan bahwa ia akan menghubunginya untuk memberitahukan agar Rawlins ditangkap supaya ia bisa hidup tenang dan bertemu dengan keluarganya. Namun Frank melarangnya dengan mengatakan bahwa Rawlins harus mati. Lalu ia pun memukulnya hingga pingsan. Di waktu yang bersamaan, Russo pun bertemu dengan anggotanya untuk membahas operasi mereka, yang secara tidak langsung akan membantu rekan-rekannya tersebut terbebas dari masalah luar negeri dan memberikan $500.000 per orangnya apabila mau ikut dengannya dalam menjalankan operasi tersebut. Sementara David pun tersadar dan langsung makan bersama dengan Frank. Ia kembali mengucapkan nama Dina Madani yang membuat Frank marah. Lalu beberapa waktu kemudian, Sarah pun mengirimkan pesan suara ke Frank agar membantunya menangani Zack yang berencana menyakiti seseorang. Singkat cerita, Frank pun sudah berada di kediaman Sarah. Lalu Sarah memberikan sebuah pisau yang ia temukan di tasnya Zack. Lalu katakan bahwa Zack berubah setelah David meninggal. Mendengarkan penjelasan tersebut, Frank pun meminta agar Sarah memanggil Zack untuk bertemu dengannya. Saat Frank dan Zack bertemu, ia memberikan penjelasan mengenai pisau yang ada di ransel Zack yang sangat membahayakan dirinya dan orang lain. Frank merasa ia tidak didengarkan oleh Zack. Sampai suatu ketika, ia menggunakan cara yang kasar, yaitu menodongkan pisau ke leher Zack, yang membuat Zack menceritakan alasannya, yaitu karena ia merasakan sakit hati sepanjang waktu karena tidak memiliki teman, dan berencana agar orang juga merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Lalu Frank pun memeluknya. Scene berlanjut. Russo pun menjalankan rencananya. Saat mereka memasuki suatu gedung, ternyata Russo dan rekan-rekannya dijebak oleh Dina Madani, yang di antara mereka tidak mengetahui satu sama lain. Dina sebenarnya melakukan operasi ini untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mencari Frank Castle. Saat baku tembak terjadi, Russo dan rekan-rekannya semakin terpojok dan meminta mereka mundur. Namun semua rekannya mati terbunuh. Saat Russo berusaha melarikan diri, ia ternyata bertemu dengan Sam. Dan Sam pun membuka penutup wajah Russo yang membuat ia terkejut. Namun Russo memiliki senjata di tangannya dan menusuk Sam hingga sekarat. Di tempat berbeda, Frank pun sedang bermain di luar rumah dengan Zack, yang ternyata di sana ada David memperhatikan. Sontak membuat Frank khawatir dan marah karena akan membuat keluarganya terancam dan meminta David untuk pergi. Sementara Dina sedang bersedih karena yang terjadi kepada Sam, sebab ia merasa bahwa semua itu karena dirinya. Di saat yang bersamaan, ternyata yang menemani Dina adalah Russo, sosok yang membunuh Sam. Kita masuk ke episode 9. Keesokan harinya, Dina pun didatangi oleh ibunya. Sang ibu merasa kasihan kepada Dina yang masih terhanyut akan rasa bersalah karena kematian Sam, sehingga ibunya menyuruh agar Dina keluar dari keadaan tersebut dan mendatangi makam Sam. Dan di waktu yang bersamaan, ternyata Frank dan David memantaunya dari atas gedung. Dan tiba-tiba meledaklah bom di suatu gedung yang menyebabkan banyak korban jiwa. Berita tersebut tersiar di media massa hingga si pelaku memberikan surat kepada media cetak untuk diterbitkan, karena apabila tidak, ia akan mengancam mereka, terkhusus Karen. Karena ia menyebutkan nama Karen secara spesifik, si pelaku tersebut menyembunyikan identitasnya dan berdalih ia hanya ingin melawan negara yang selama ini menindas warganya, yang ternyata pelaku bom tersebut adalah Lewis. Scene berlanjut. Raffi mendatangi kediaman Dina
dengan tujuan melihat keadaan Dina dan juga ingin memberitahu agar Dina menghentikan investigasinya mengenai Ahmad Zubair dan Kandahar karena hal yang dilakukannya tidak ada gunanya, sebab itu sudah selesai. Dan Raffi juga katakan bahwa hal yang dilakukannya sudah memakan banyak korban. Namun Dina tetap dengan pendapatnya, yaitu melakukan investigasi tersebut sampai tuntas. Karena dia merasa itu semua ada hubungannya dengan Ahmad Zubair dan Kandahar. Dina juga tegaskan bahwa setiap kali ia memejamkan mata, ia terbayang wajah Sam, serasa mengisyaratkan untuk menyelesaikan semuanya. Kembali ke Frank. Saat ia sedang membaca koran terkait teror bom beberapa waktu yang lalu, David kemudian memanggilnya dengan mengatakan bahwa Karen akan melakukan siaran radio mengenai pengeboman yang terjadi di New York. Dalam sisi siaran langsung tersebut, ternyata yang diundang bukan hanya Karen saja, melainkan Senator Stan yang mendukung undang-undang pengendalian senjata. Dalam perbincangan mereka, Stan katakan bahwa si pelaku bom adalah teroris yang ingin mengubah peraturan negara dengan cara membunuh orang lain, yang hal itu dianggap melanggar semua aturan negara, yang kemudian menyebutkan bahwa Punisher atau Frank Castle adalah contohnya. Namun Karen menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Frank Castle bukanlah teroris sebab ia membunuh para pembunuh dan pengedar narkoba. Dan beberapa saat kemudian ada panggilan telepon masuk ke siaran tersebut yang ternyata Lewis, si pelaku teror bom. Singkat cerita, Lewis katakan bahwa perang baru saja dimulai dan mengatakan kembali, yaitu matilah bersama tirani, yang artinya mati bersama pemimpin yang brutal, tidak memihak kepada rakyat, dan mementingkan diri sendiri. Mendengarkan itu, Frank mengenal kata-kata tersebut dan menyebutkan nama Lewis, orang yang pernah di forum diskusi Curtis Card. Lalu ia meminta agar David melacak keberadaannya sebab Lewis mengancam kehidupan Karen. Di tempat berbeda, Card yang mengetahui bahwa Lewis adalah pelaku pengeboman yang terjadi di New York langsung mengirimkan pesan suara yang pada saat itu Card coba mencarinya di kediaman Connor. Saat ia memanggil Connor, tidak ada jawaban. Lalu ia mendobrak rumah tersebut yang sudah bau busuk, yang ternyata Connor sudah mati. Lalu tiba-tiba muncullah Lewis. Card pun menenangkannya dan berusaha membantunya melewati semua masalah. Namun Lewis menolaknya, sehingga ia menghajar Card. Sementara David yang sudah menemukan biodata Lewis langsung memberitahukannya ke Frank, yang ternyata Lewis adalah anggota divisi inventari di militer. Mengetahui info tersebut, Frank pun bergegas mencarinya. Tin berlanjut. Karen didatangi petugas FBI untuk mencari tahu informasi terkait identitas Lewis, si pelaku teror bom. Dan beberapa saat kemudian, ia ditelepon oleh Frank Castle. Frank katakan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya dan meminta agar Karen selalu dalam pantauan FBI sampai ia menghubunginya kembali. Singkat cerita, saat Frank sudah standby di depan rumah Lewis, ia dihubungi oleh David dan mengatakan bahwa Lewis berada di tempat yang berbeda, yaitu di kediaman Connor, yang juga Card berada di sana, sehingga Frank bergegas ke sana. Saat Senator Stan sedang di kediamannya, ia didatangi Russo, yang sebelumnya direkomendasikan untuk melindunginya, sebab Stan menjadi salah satu target dari Lewis. Sementara Frank sudah sampai di lokasi yang disampaikan David. Saat ia menyusuri ruangan tersebut, ia melihat Card yang sudah babak belur dan dililit dengan bom di tubuhnya. Mengetahui keadaan Card yang sudah seperti itu, Frank coba menenangkannya, dan beberapa waktu kemudian ia dihubungi oleh Lewis melalui telepon yang ada di saku Card. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Singkat cerita, Lewis memberitahu bahwa ia melakukan semuanya untuk memberikan pelajaran kepada penguasa-penguasa yang tirani.
sama seperti yang dilakukan Frank. Dan alasan ia menghajar Kurt karena ia juga salah satu dari mereka. Namun Frank menyangkal semua perkataan Lewis dengan mengatakan bahwa Kurt tidaklah seperti yang ia pikirkan dan ia bukan militer yang pengecut yang sembunyi di balik bom. Sontak hal tersebut membuat Lewis mematikan teleponnya dan beberapa waktu kemudian Frank pun kembali dihubunginya yang tujuannya memberitahukan bahwa polisi akan datang. Kemudian mereka berbincang-bincang terkait tujuan mereka yang sama, yaitu memberantas semua penguasa-penguasa yang berkonspirasi. Mengetahui bahwa Frank bukanlah musuhnya, ia pun memberitahu bahwa kabel yang harus diputus adalah yang berwarna putih agar bom tidak meledak, dan Lewis pun pergi. Saat dirasa Kurt sudah aman, Frank pun berencana pergi. Namun polisi mengetahuinya sehingga ia melarikan diri. Di tempat berbeda, David menjumpai Dina. Awalnya Dina tidak mengetahui siapa David sebenarnya. Namun ketika David katakan bahwa ia adalah Mikro, Dina akhirnya mengenalnya, yaitu yang mengirimkan CD kepadanya untuk diusut. Dan pada saat Dina hendak pergi, David menawarkan akan memberikan nama-nama yang terlibat di Kandahar, yang membuat ia terdiam. Singkat cerita, David pun menjelaskan apa yang terjadi di Kandahar dan memberitahu bahwa otak di balik semua ini adalah William Rawlins. Dan beberapa saat kemudian, berita mengenai Frank pun tersebar di media televisi yang membuat Karen dan David terkejut. Sementara Frank tidak mengetahui hal tersebut. Dan saat ia sampai di kediaman David, ia melihat bahwa identitasnya sudah tersebar di media yang membuat ia terdiam. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.